Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Istad Mazailmi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan hadis, yaitu tentang perawi dan proses transmisi atau sanad dari kelompok 9. Pembahasan ini. Perawi atau rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis, yaitu sabda atau perbuatan atau persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perawi bertanggung jawab menjaga keaslian hadis melalui rantai transmisi atau sanad. Dan faktanya ada ribuan perawi dalam sejarah Islam seperti Abu Hurairah dan Aisyah radhiyallahu anha. Pengertian transmisi. Definisi transmisi adalah proses penyampaian hadis dari sumber asli, yaitu Nabi Muhammad SAW, melalui rantai perawi hingga sampai kepada kita. Tujuan transmisi yaitu memastikan hadis tetap autentik dan tidak berubah, jadi menjaga keasliannya. Selanjutnya, syarat transmisi. Syarat utama agar transmisi sahih keadilan adalah perawi harus jujur, tidak berdusta, dan tidak melakukan dosa besar atau dosa kecil. Ketetapan dobit. Dalam transmisi ada ketetapan dobit. Perawi harus hafal kuat dan akurat dalam periwayatannya. Terus ketersambungan atau itisol. Dalam transmisi atau periwayatan hadis itu ada itisol. Rantai perawi tidak terputus dari generasi ke generasi. Terus dalam syarat transmisi itu tidak ada syadz atau keganjilan. Hadis tidak bertentangan dengan hadis sahih lainnya. Terus dalam syarat transmisi juga jika syarat tidak terpenuhi, hadis bisa lemah, dhaif atau palsu yang disebut dengan maudhu. Metode transmisi yaitu metode utama penyampaian hadis atau simak, mendengar. Perawi mendengar langsung dari guru lalu meriwayatkannya. Jadi muwajjahah. Qiraah atau membaca. Perawi membaca hadis di depan guru untuk konfirmasi. Terus ijazah atau izin dari guru tersebut. Guru memberikan izin untuk meriwayatkan tanpa mendengar langsung. Mukatabah atau surat. Menyampaikan melalui surat atau tulisan. Terus wijdan atau temuan. Perawi menemukan hadis dalam buku dan periwayatannya. Kemudian tujuan metode meminimalkan kesalahan dan memastikan keasliannya. Kemudian ilmu al-jarh wal ta'dil, yaitu pengertian ilmu yang mempelajari cacat yang disebut dengan jahr, dan keadilan yang disebut dengan ta'dil atau perawi hadis. Jahr, cacat, yaitu kekurangan seperti dusta, lupa, atau bid'ah yang membuat riwayat lemah. Ta'dil atau keadilan yaitu kualitas positif seperti jujur, hafal kuat, dan takwa. Terus kemudian peranan ulama kritikus perawi hadis, yaitu pengertian ulama kritikus. Ulama yang ahli dalam menilai dan mengkritik perawi hadis berdasarkan biografi, sifat, dan riwayat mereka. Peran utama menilai kredibilitas, mengklasifikasikan perawi sebagai sahih, kuat, hasan itu baik, dhaif lemah, atau maudhu palsu melalui ilmu jarh, cacat, dan ta'dil keadilan. Memverifikasi transmisi, memastikan rantai perawi sanad tidak terputus, akurat, dan bebas dari kesalahan seperti dusta atau lupa. Menyusun kitab sahih seperti Bukhari dan Muslim. Mereka menyaring ribuan hadis untuk menghasilkan koleksi autentik, mencegah penyelewengan, mengidentifikasikan hadis palsu yang bisa menyesatkan umat Islam. Kemudian kitab-kitab al-jarh wa ta'dil, yaitu kitab utama Tahdzib al-Tahdzib oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, biografi ribuan perawi dengan penilaian jarh dan ta'dil. Takrib al-Tahdzib oleh Ibnu Hajar, versi ringkas Tahdzib.
Terus Al-Kamal fi Asma'il Rijal oleh Ibnu Abdul Bar. Fokus pada nama dan sifat perawi. Ya. Terus kitab Mizan Al-I'tidal dikarang oleh Al-Imam Al-Zahabi, yaitu menerangkan tentang menimbang keadilan perawi. Kemudian kitab Lisan Al-Mizan dikarang oleh Ibnu Hajar, yaitu menerangkan tentang kritik terhadap perawi yang lemah. Kesimpulan dan manfaat dari bab ini ya, itu ringkasan perawi dan transmisi adalah fondasi hadis. Syarat, pengertian, metode, dan ilmu jar ta'dil memastikan keaslian dan manfaat dari pembahasan ini, yaitu membantu umat Islam memahami ajaran Nabi yang benar, mencegah penyelewengan. Pesan, pelajari hadis dari sumber terpercaya untuk menghindari kesalahan. Sekian, terima kasih dari saya menjelaskan tentang bab ini, bab tentang perawi dan proses transmisi dari kelompok 9. Terima kasih.